Aku sendiri tidak tahu anjay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fajar Kurniawan. Saya mahasiswa dari Institut Teknologi Mitra Gama dari Prodi Teknologi Informasi. Bersama kakak saya, sebelumnya boleh perkenalan diri kakak. Eh, Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Novi Tulandari, mahasiswa asal Universitas Sumatera Utara dari jurusan Sastra Inggris, Tambuk 23. Baik kak, sebelumnya izin wawancara untuk tugas mata kuliah wajib saya, yaitu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Izin minta waktunya sebentar ya kak. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama ya, Kak. Yakni latar belakang apa yang membuat sikap beberapa pihak dalam masyarakat yang menolak Pancasila sebagai dasar negara. Menurut saya, penolakan terhadap Pancasila itu biasanya ada karena beberapa alasan. Seperti yang pertama itu, ada kelompok yang meyakini sistem negara seharusnya dijalankan berdasarkan syariat agama, seperti konsep khalifah yang mereka anggap bisa membawa keadilan dan kebaikan yang lebih sempurna dibanding Pancasila. Terus yang kedua itu biasanya sebagian orang itu sering merasa kecewa sih dengan kenyataan bahwa nilai-nilai Pancasila itu belum benar-benar dijalankan dalam kehidupan bernegara. Mereka itu biasanya melihat masih banyak nih ketimpangan sosial, hukum yang nggak adil, atau praktik korupsi yang bertentangan dengan sila kelima, yaitu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dari situ muncul pandangan bahwa Pancasila ini kurang efektif atau bahkan perlu diganti menurut mereka. Terus faktor lain itu biasanya pengaruh ideologi global seperti komunisme, liberalisme, atau kapitalisme yang kadang dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama ya pada sila pertama dan kelima. Baik, Kakak. Di sini soal nomor dua, yakni alasan banyak pihak yang tetap ingin mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Apa tanggapan Kakak? Menurut saya sih alasannya nih banyak pihak yang tetap mempertahankan Pancasila itu karena dianggap sebagai dasar yang paling tepat dan menyatukan bangsa. Pancasila ini sendiri tuh ibarat benang merah sih yang bisa mempersatukan keragaman suku, agama, dan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Nilai-nilainya itu kan dari Pancasila itu sendiri kan ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dan itu tuh bersifat universal dan bisa diterima di semua golongan. Selain itu, Pancasila juga kan merupakan dasar hukum dan pandangan hidup bangsa. Menggantinya itu sama saja dengan mengancam keberadaan NKRI. Dan karena Pancasila itu termasuk ideologi terbuka, nilai-nilainya itu bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi pada dasarnya orang-orang itu banyak melihat Pancasila sebagai fondasi yang tetap relevan untuk Indonesia sampai sekarang. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga, Kak. Yakni, apa pendapat Kakak dan nilai apa yang tertera tentang perbedaan pandangan terhadap Pancasila sebagai dasar negara Indonesia? Eh, Menurut saya sendiri, perbedaan pandangan ini kan wajar terjadi ya di negara yang negara kita ini negara demokrasi. Pihak-pihak yang menolak itu biasanya berangkat dari maksudnya biasanya orang-orang yang punya idealisme tinggi atau rasa kecewa karena pelaksanaan Pancasila itu sendiri itu belum maksimal terlaksana.
Sementara yang mempertahankan itu lebih melihat Pancasila sebagai jalan tengah terbaik untuk menjaga keutuhan bangsa. Jadi kalau dari sudut pandang saya, eh, apa ya, semangat memperjuangkan keadilan sosial itu tuh sebenarnya sejalan dengan Pancasila. Tapi kalau sampai ingin mengganti dasar negara itu sendiri, itu tuh tindakan atau pikiran yang salah dan berbahaya karena bisa mengancam persatuan bangsa. Masalahnya kan bukan di Pancasilanya, tapi bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, Kak. Dan ada lagi sisa satu pertanyaan nomor 4, yakni bagaimana sikap Kakak dalam menghadapi perbedaan Pancasila sebagai dasar negara tersebut? Saya pikir kayaknya kita harus tetap bersikap demokratis dan terbuka. Karena setiap orang berhak berpendapat. Tapi lebih baik perbedaan itu diselesaikan lewat uh, dialog or conversation yang sehat dan saling menghargai. Dari situ tuh kita bisa mendengarkan kritik sekaligus menjelaskan mengapa sih Pancasila itu tetap relevan untuk Indonesia. Selain itu, uh, penting juga untuk memperkuat pemahaman dan pengalaman Pancasila itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Bukan cuma di teori atau di buku-buku buku-buku pengetahuan yang kita tahu kan. Misalnya kegiatan yang dapat kita lakukan sendiri itu seperti sikap toleransi, saling menghormati sesama, baik itu dari berbeda suku, budaya, ataupun agama. Namun, di sisi lain, kalau ada pihak yang secara nyata ingin mengganti dasar negara kita, yaitu Pancasila, negara harusnya bersikap tegas, karena jatuhnya itu kan sudah melanggar konstitusi. Terus fokus kita yang seharusnya bukan mengganti ideologi, tapi kita harusnya memperbaiki penerapan Pancasila dan nilai-nilainya itu, bagaimana sih cara menerapkannya agar benar-benar terasa dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Baik, mungkin segitu saja Kak pertanyaan yang bisa saya sampaikan kepada Kakak pada malam hari ini. Eh, Terima kasih Kak atas waktunya pada pada malam hari ini. Semoga kita semua bisa memperkenal lebih jauh bagaimana sih cara kita menghadapi dan cara kita mengemukakan pendapat serta menilai perbedaan Pancasila sebagai dasar negara tersebut. Dan ya, mungkin sekian saja wawancara saya bersama kakak saya pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya jika ada salah kata, mohon maaf. Saya Fajar Kurniawan, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.